Every day. All that and more in today's episode of 5 Minute Finance. Let's start with the basics. You deposit your money at the bank and they give you a small amount of interest. Then, they take that money and lend it to people and businesses while charging a much higher interest rate. The difference between the interest they charge on their loans and the interest they pay you is the profit that the bank makes. This is why banks are willing to pay you interest for your deposits. In order to lend more and make more money, banks need to attract more money from deposits because deposits create loans. Di era modern ini, kita seringkali terjebak dalam sistem keuangan yang kaku. Sistem di mana hubungan antara manusia diukur hanya sebatas dengan utang dan piutang maupun debitur dan kreditur. Sebuah ekosistem di mana uang dipaksa melahirkan uang melalui sistem bunga yang fluktuatif, seringkali menjokik mereka yang sedang berjuang di bawah bayang-bayang inflasi. Namun, ekonomi Islam menawarkan sebuah jalan keluar yang melampaui batas pinjam-meminjam, sebuah prinsip yang menempatkan keadilan, transparansi, keberkahan di atas segalanya. Bank Syariah hadir bukan sebagai pemberi utang, melainkan sebagai mitra tumbuh bersama. Banking system is based on the principle of partnership. In Islamic banking, the shareholders, the depositors, and the borrowers all would participate on a profit-loss sharing basis. The Islamic banking framework. Islamic banking is a finance management system that is based on the Islamic rules of Sharia. The main concept of the Islamic banking is the prohibition on collection of interest and its utilization for the business purposes. Banking in Islam is a saving money framework that depends on the standards of Islamic law, additionally known as Sharia law, and guided by Islamic financial matters. Two fundamental standards behind Islamic banking concepts are the sharing of benefit and misfortune. Gathering interest, or riba, isn't allowed under the Islamic law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 ingin membawakan materi tentang penyaluran dana atau financing pada lembaga keuangan syariah. Jadi, sebelum kita masuk ke materinya, mari kita kenal lebih dekat dengan kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Zulfaida Sabila dengan NIM 250121-034. Perkenalkan, nama saya Devi Cinta Aurelia dengan NIM 250121-038. Saya Nova Belia dengan NIM 250121025. Nama saya Elian Mariantas, NIM saya 250121018. Baik, saya di sini akan memberikan 4 konsep akad. Yang pertama adalah akad mudharabah, yang kedua adalah akad murabahah, yang ketiga akad musyarakah, dan yang keempat adalah ijab. Jadi, akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antar pemilik modal atau syahibul amal dan pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan dapat dibagi sesuai kesepakatan awal atau nisbah, sedangkan kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama bukan karena kelalaian pengelola. Nah, contohnya tuh si A memberikan modal sebesar 100 juta kepada si B untuk membuka konveksi. Nah, kesepakatan bagi hasilnya itu adalah si A dapatkan 60% dan si B adalah 40% dari keuntungan yang didapat. Nah, yang kedua adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menegaskan harga perolehan atau harga asli dan keuntungan atau margin kepada pembeli. Biasanya dilakukan secara dicicil. Nah, misalnya kalau si A membeli laptop sekitar 10 juta, tapi dia tuh kurang uangnya. Nah, Bank Syariah tuh memberikan laptop tersebut, terus habis itu menjualkan kepada si A dengan harga 11 juta. Maka margin banknya itu adalah 1 juta. Nah, kemudian si A boleh mencicilah selama dia mampu atau paling lama 10 bulan. Nah, terus ketiga adalah akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak sama-sama berkontribusi memberikan modal dan mengelola usaha.
Nah, keuntungan dan dari kerugian dibagi secara proporsional sesuai porsi modal atau kesepakatan. Misalnya, si A sama si B itu patungan 50 juta, totalnya 100 juta untuk membuka kafe, dan kalian berdua ikut mengelolanya. Terus habis itu, keuntungannya itu bakal dibagi sesuai kesepakatan atau secara adil. Nah, yang ketiga itu adalah ijarah. Ijarah adalah akad perpindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Misalnya, si A menyewa sebuah ruko milik Bank Syariah untuk dijadikan kerja selama 1 tahun dengan membayar uang sewa sebesar 30 juta per tahun. Nah, ruko tetap milik bank, Anda hanya membeli hak pakai atau manfaatnya. Selanjutnya ada perbandingan dengan bank konvensional. Di sini ada 3 perbandingan mendasar. Yang pertama ada hubungan hukum, yang dimana di bank konvensional hubungan bank dan nasabah adalah debitur dan kreditur atau utang piutang. Sedangkan di bank syariah hubungan bisa berupa penjual pembeli, mitra usaha atau sewa menyewa. Selanjutnya yang kedua ada sistem keuntungan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga atau interest yang dihitung dari persentase pokok pinjaman dan bersifat fluktuatif mengikuti suku bunga pasar. Sementara bank syariah menggunakan margin keuntungan yang flat atau sistem bagi hasil atau nisbah dari keuntungan real usaha. Selanjutnya yang ketiga ada aspek legalitas. Bank konvensional hanya tunduk pada hukum positif, sedangkan bank syariah wajib patuh pada hukum positif dan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Untuk melihat implementasi nyata, mari kita bedah satu studi kasus pembiayaan murabahah pada sektor UMKM. Bapak Ahmad, seorang pemilik usaha konveksi, membutuhkan mesin jahit industri seharga 20 juta untuk memenuhi lonjakan pesanan. Tetapi modalnya tidak cukup. Beliau mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah. Dalam kasus ini, Bank Syariah tidak memberikan uang tunai seharga 20 juta kepada Bapak Ahmad, melainkan bank yang membelikan mesin jahit tersebut dari supplier. Bank kemudian menjual mesin itu kepada Bapak Ahmad dengan seharga 24 juta. Angka ini mencakup harga asli 20 juta ditambah margin keuntungan bank sebesar 4 juta yang sudah disepakati bersama. Bapak Ahmad kemudian membayar dengan cara mencicil sebesar 1 juta per bulan selama 24 bulan secara tetap tanpa takut adanya kenaikan bunga. Dari seluruh dinamika pembiayaan murabahah pada usaha konveksi Bapak Ahmad yang telah kita bedah, ada sebuah pesan kritis yang harus kita garis bawahi bersama. Sistem syariah ini bukan sekedar tentang mengubah istilah dari kata bunga menjadi margin. Ini adalah tentang kepastian real ketika seorang pelaku usaha tahu bahwa cicilan tidak pernah membengkak hingga akhir masa pembiayaan. Di sanalah letak ketenangan dan stabilitas finansial yang sesungguhnya. Tentu, ini bukan tanpa tantangan. Tanpa adanya denda komersial yang bersifat ganda, Bank Syariah berdiri di atas resiko yang besar jika terjadi gagal bayar tentunya. Namun, disinilah keindahan ekonomi syariah diuji. Bank dituntut bukan hanya pintar menghibur angka, tetapi juga jeli melihat karakter yang membangun kepercayaan sejati dengan nasabahnya. Keluarnya, penyaluran dana syariah adalah refleksi dari ekonomi yang membumi. Ia bergerak di sektor real, mengalirkan berkah secara transparan dan memastikan bahwa uang bekerja untuk kesejahteraan manusia, bukan manusia yang diperbudak oleh uang.